Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Malam Mencekam di warung kopi ujung desa. Tahun 2005 menjadi tahun yang tak pernah bisa dilupakan oleh Mas Aji, seorang pria asli Banjarnegara yang saat itu masih tinggal di kampung halamannya. Saat itu ia belum menikah, usianya baru masuk kepala 3, dan kesehariannya diisi dengan pekerjaan serabutan yang dijalani sambil tetap tinggal bersama keluarga besar di rumah sederhana peninggalan almarhum kakeknya. Rumah itu berdiri di tengah kampung yang sejuk, dikelilingi oleh hamparan kebun dan sawah yang menguning saat musim panen tiba. Suasana kampung tempat tinggal Mas Aji begitu tenang, atau lebih tepatnya, terlalu tenang. Apalagi jika malam menjelang, jalanan tanah yang hanya cukup dilalui satu mobil itu berubah menjadi gelap gulita, hanya diterangi lampu-lampu rumah warga yang redup, kadang berkelap-kelip karena ketegangan listrik yang tak stabil. Angin malam Banjarnegara yang dingin membawa aroma tanah lembab dan dedaunan yang berguguran. Jauh dari kebisingan kota, kampung itu menyimpan ketentraman yang aneh, seolah di balik kesunyian itu ada sesuatu yang bersembunyi. Mas Aji memiliki seorang sahabat dekat bernama Andi. Keduanya nyaris tak terpisahkan. Hampir setiap sore hingga larut malam, mereka akan menghabiskan waktu bersama di warung kopi milik seorang pria setengah baya bernama Mas Ridwan. Warung itu berdiri di tepi kampung, menempel pada kebun pisang dan ilalang yang tumbuh liar di bagian belakang. Meski hanya berupa bangunan semi permanen dari papan kayu dan atap seng, warung milik Mas Ridwan menjadi titik kumpul favorit warga. Di sana ia menjual kopi panas, teh manis, gorengan hangat, serta mie instan dengan kuah pedas khas kampung. Tak hanya Mas Aji dan Andi, beberapa tetangga juga kerap bergabung. Obrolan mereka mengalir santai, membahas berbagai hal, dari kabar panen, harga pupuk, hingga cerita-cerita gaib yang sering dianggap sekadar dongeng orang tua. Namun malam itu semuanya terasa berbeda. Saat itu malam minggu, sejak sore langit cerah dan tak ada tanda-tanda hujan. Bintang bertaburan di angkasa, udara dingin tapi masih cukup nyaman. Di dalam rumah suasana sangat tenang. Ibunya Mas Aji sedang sakit demam. Sejak pagi tubuhnya lemas, tapi setelah diberi makan dan obat, menjelang pukul 8 malam sang ibu sudah tertidur. Adik-adiknya pun sudah masuk kamar, dan ayahnya telah berbaring lebih dulu. Mas Aji yang terbiasa tidur larut malam mulai merasa bosan. Rumah terasa terlalu sunyi. Suara jangkrik terdengar nyaring di luar, menggema hingga ke dalam rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Ia melirik ke jam dinding, pukul 8 lebih sedikit. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan ke pintu depan, memastikan semua penghuni rumah telah benar-benar terlelap. Ia juga mengecek ibunya yang tampak lebih tenang. Kulit sang ibu pun sudah tak lagi sepanas sebelumnya. Dengan perasaan agak lega dan keinginan untuk sekadar mencari udara luar, Mas Aji memutuskan untuk keluar rumah sebentar. Ia mengambil jaket lusuh yang tergantung di dinding, menyampirkannya ke pundak, lalu meraih ponsel lamanya. Ia menghubungi Andi dan menanyakan keberadaannya. Andi menjawab bahwa ia sedang berada di warung Mas Ridwan. Meski warung itu sudah hampir tutup, Mas Aji pun berkata akan menyusul ke sana. Dan Andi mengiyakan sambil berjanji menunggunya. Tanpa pikir panjang, Mas Aji melangkah keluar rumah. Jalan setapak di depan rumah hanya disinari cahaya kuning pucat dari beberapa lampu rumah warga. Warung Mas Ridwan memang tak jauh, hanya sekitar 100 meter. Namun malam itu terasa sepi dan aneh. Angin malam yang menusuk tulang membuat langkahnya terasa berat. Suara jangkrik pun terdengar perlahan memudar, seolah kampung itu menahan nafas. Warung Mas Ridwan berdiri di ujung jalan kecil,
diapit oleh ladang dan kebun yang lebat. Di seberangnya, berdiri rumah tua berarsitektur limasan khas Jawa, dihuni oleh seorang nenek dan 2 cucunya. Rumah itu tampak gelap, seperti biasa karena jarang menyalakan lampu luar di malam hari. Pemandangan tersebut selalu menambah kesan mencekam setiap kali Mas Aji lewat. Ketika warung mulai terlihat dari kejauhan, Mas Aji merasa heran. Tak seperti biasanya, warung itu tampak gelap. Tidak ada cahaya dari dalam yang menerangi jalan di depannya. Biasanya, lampu bohlam tua dari dalam warung akan memantulkan cahaya kekuningan ke jalanan. Tapi malam itu tidak. Ia mempercepat langkah. Dari dekat baru terlihat sosok Andi yang duduk sendiri di depan warung yang tampaknya sudah ditutup rapat. Meja panjang dari kayu masih dibiarkan di luar, dan di atasnya sudah tersedia 2 gelas kopi, serta beberapa gorengan yang mulai dingin. Mas Aji bertanya di mana Mas Ridwan. Andi menjelaskan bahwa Mas Ridwan pergi terburu-buru karena suatu urusan, tapi sebelumnya sudah mengatakan kalau mereka boleh tetap duduk di sana. Jika sudah selesai, gelas dan piringnya cukup ditaruh di bawah meja saja. Mas Aji mengangguk. Meski dalam hati muncul rasa ganjil, warung yang biasanya hangat dengan canda dan obrolan warga, malam itu terasa seperti tempat kosong yang menunggu sesuatu datang. Ia meneguk kopi panas itu perlahan, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap pelan di dadanya. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu baru saja membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar sunyi dan sepi. Malam itu terasa bergulir, dan kopi di gelas Mas Aji mulai mendingin. Mereka berdua duduk berdampingan di bangku kayu panjang di depan warung yang telah tutup. Udara Banjarnegara yang sedari tadi dingin, kini terasa lebih menusuk. Seperti ada hembusan angin lembut yang tak biasa menyelinap dari balik kebun di belakang warung. Daun-daun pisang di sisi kanan bergesekan pelan, menciptakan suara lirih yang menyatu dengan nyanyian jangkrik, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Andi memecah keheningan, berkata bahwa Mas Ridwan pergi terburu-buru tanpa penjelasan yang jelas. Ia hanya sempat berkata bahwa tidak masalah jika Andi tetap duduk di warung malam itu. Mas Ridwan juga menyuruh agar sisa minuman dan makanan dibiarkan saja di bawah meja jika mereka sudah selesai. Mas Aji hanya mengangguk. Meski hatinya belum sepenuhnya tenang, ia merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal. Sesekali mereka berbincang ringan, mencoba mengalihkan perhatian dari suasana yang perlahan berubah dingin dan lengang. Namun yang terasa justru hening yang makin kental. Tak ada tetangga lain yang datang malam itu. Padahal biasanya ada 2 atau 3 orang yang ikut bergabung. Bahkan rumah nenek tua di seberang warung tampak gelap dan sepi, seperti tidak berpenghuni. Sekitar pukul 9 lewat sedikit, datanglah seorang tetangga yang biasa ikut nongkrong. Ia berdiri di depan warung, tampak kebingungan melihat pintu tertutup. Mas Aji menyapa dan memberitahu bahwa Mas Ridwan sudah pergi, hanya meninggalkan kopi dan beberapa gorengan untuk mereka. Tetangga itu pun mengangguk, lalu memutuskan untuk pulang, karena mengira memang warung sudah tutup total. Ia berjalan pergi begitu saja, meninggalkan Mas Aji dan Andi kembali dalam kesunyian. Obrolan mereka pun kian jarang. Sebagian besar waktu hanya diisi diam dan menatap jalan kampung yang temaram. Kopi mereka sudah tinggal setengah. Udara terasa lebih dingin, dan angin seolah membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, angin yang lebih kencang datang dari arah belakang warung, menggoyangkan dahan-dahan dan membuat ilalang di pinggir kebun bergoyang serempak. Dalam hati Mas Aji merasa tidak nyaman. Ketika waktu menunjukkan hampir pukul 10:30 malam, kejadian pertama yang aneh mulai muncul. Mas Aji tengah menatap lurus ke arah jalan kampung yang membentang di depan warung. Ketika dari kejauhan, ia melihat sesuatu melintas cepat. Sesuatu yang tak biasa. Sebuah benda bulat menyerupai bola dari rotan, seperti bola takraw, meluncur begitu saja melintasi jalan dari arah kiri ke kanan. Bedanya, benda itu jauh lebih besar, hampir seukuran bola basket, dan tampak menyala samar dalam gelap. Benda itu tidak menyentuh tanah,
melainkan mengambang di udara dan bergerak seolah melayang. Refleks, Mas Aji langsung menoleh pada Andi yang juga melihat ke arah yang sama. Keduanya saling bertatapan. Baru saja Mas Andi hendak menanyakan apakah Andi juga melihat benda itu. Temannya itu lebih dulu bicara. Ia berkata bahwa mungkin saja itu hanyalah burung besar atau sesuatu yang terbawa angin. Tapi ucapannya terdengar ragu. Jelas dari raut wajahnya, ia juga tidak yakin. Mas Aji mengangguk perlahan. Ia ingin memperkeruh suasana. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu benda itu bukan burung. Cara melayangnya terlalu aneh, terlalu halus dan terlalu lurus, seolah bukan dikendalikan oleh angin, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menit mereka kembali diam, namun suasana tidak lagi sama. Keheningan kini dipenuhi oleh kegelisahan yang membungkam. Andi sempat menyarankan agar mereka pulang saja, tapi Mas Aji menolak. Dengan alasan tanggung, ia merasa sudah hampir tengah malam, dan sebentar lagi waktunya mereka memang akan bubar. Ia meminta untuk bertahan setidaknya sampai pukul 12. Andi mengangguk pelan, meski terlihat gelisah. Ia menyesap kopinya, mencoba menghangatkan diri dari dingin yang mulai menusuk lebih dalam ke dalam kulit. Mereka kembali tenggelam dalam diam. Hingga 5 menit kemudian, kejadian itu berulang. Kali ini, bola aneh itu muncul kembali. Ia datang dari arah berlawanan, melintas pelan tapi jelas. Bentuknya masih sama, ia melintasi jalan yang sama. Kali ini bergerak dari kanan ke kiri, seolah sedang berpatroli. Mas Aji dan Andi hanya bisa menatap benda itu tanpa suara. Tak ada yang berani berbicara. Nafas mereka terasa menahan, mata tak berkedip. Bola itu perlahan menghilang kegelapan di ujung jalan. Baru setelah beberapa detik berlalu, Andi akhirnya bicara. Ia bertanya, apakah Mas Aji melihat benda itu lagi? Mas Aji mengangguk, lalu menjawab singkat, bahwa ia juga tidak tahu benda apa itu. Tapi ia yakin itu bukan burung. Mereka tidak lagi menebak-nebak, karena pertanyaan yang sebenarnya muncul di benak mereka adalah, apa yang sebenarnya sedang terjadi malam itu? Kopi mereka tinggal sedikit, dan suasana makin menegang. Apa yang semula hanya malam santai berubah menjadi malam yang penuh rasa was-was. Belum ada yang tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu belum selesai, dan yang datang berikutnya jauh lebih dari sekadar benda melayang di udara. Malam semakin merambat menuju tengah, dan waktu nyaris menunjukkan pukul 11. Di depan warung yang gelap dan tertutup itu, Mas Aji dan Andi masih duduk dalam diam. 2 cangkir kopi yang tadi hangat, kini hanya menyisakan ampas. Sementara gorengan sudah dingin dan tak lagi menggoda. Tapi bukan karena mereka kenyang atau puas. Sejak bola rotan misterius itu 2 kali melintas di depan mereka, tak satu pun dari keduanya benar-benar bisa fokus menikmati apapun. Angin malam kembali bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Ilalang di pinggir kebun bergoyang pelan, menciptakan suara berdesir seperti bisikan. Daun-daun pisang saling menggesek, kadang terdengar seperti langkah pelan yang datang dari arah belakang. Suasana terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mendekat. Mas Aji mulai gelisah, ia merasa ada yang tak beres, dan tubuhnya seperti sedang merespon ancaman yang belum tampak. Ia sempat mengusulkan agar mereka sudahi saja nongkrong malam itu. Alasannya, ibunya sedang sakit, dan ia ingin menengok keadaannya. Andi tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia juga tidak nyaman, meski tak ingin terlihat penakut. Keduanya berdiri hampir bersamaan, bersiap berkemas. Namun belum sempat mereka beranjak, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari arah ujung jalan, perlahan muncul 2 sosok pria yang berjalan mendekati mereka. Mas Aji melihat lebih dulu, lalu memberi isyarat pada Andi untuk menoleh. Pria itu berpakaian rapi, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang gelap. Langkah mereka lambat, teratur, dan sangat senyap, tidak seperti orang berjalan biasa. Yang lebih aneh lagi, mereka mendekat ke arah meja tempat Mas Aji dan Andi duduk.
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mas Aji dan Andi saling melirik, kebingungan. Mereka berdua tidak mengenali dua orang itu, bukan warga sekitar, bukan juga orang yang biasa nongkrong di warung. Anehnya lagi, saat keduanya sudah cukup dekat, mereka justru berdiri diam di ujung meja, sejajar, hanya mematung. Tak ada sapaan, tak ada permisi, tak ada pertanyaan. Mereka hanya berdiri lurus, tubuh menghadap ke arah Mas Aji dan Andi, tapi mata mereka kosong, seperti tidak benar-benar melihat. Mas Aji mulai merasa tubuhnya tegang. Andi menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas kopinya, mencoba menyembunyikan ketegangan. Tapi kedua pria itu tidak bergerak sedikit pun, seolah mereka adalah patung yang ditanam di tempat. Waktu terasa berjalan lambat, hening. Hanya suara angin dan detak jantung masing-masing yang seolah memekakan telinga. Setelah berdiri selama hampir 1 menit penuh, kedua pria itu akhirnya mulai bergerak, tapi bukan untuk berbicara. Mereka malah perlahan mundur dengan langkah yang tetap sunyi, lalu berjalan menjauh ke arah jalan kampung seperti semula, tanpa menoleh sedikit pun. Tubuh mereka tetap tegak, langkah seperti mesin, dan akhirnya menghilang dalam gelap. Begitu bayangan mereka benar-benar tak terlihat, barulah Andi bersuara. Ia bertanya dengan nada gemetar, siapa sebenarnya dua orang tadi? Mas Aji menggeleng menjawab pelan bahwa ia tidak tahu, dan ia yakin mereka bukan orang kampung ini. Mereka mulai merasa malam ini tidak wajar. Namun sebelum sempat melangkah pulang, suara berat yang tiba-tiba terdengar dari arah jalan membuat mereka tersentak. Suara benda berat jatuh keras ke tanah, menggema di gandingan malam. Keduanya spontan menoleh ke arah suara yang bersumber dari sisi jalan, tak jauh dari warung. Di bawah cahaya redup lampu rumah warga yang sangat minim, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah karung putih besar tergeletak di tengah jalan. Ujung karung itu terikat, bagian bawahnya tampak membentuk tonjolan tajam, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berbentuk aneh. Dan yang paling membuat jantung mereka berdegup keras, karung itu bergerak. Mas Aji menelan ludah. Ia menatap Andi dengan ragu. Dalam gumam yang lirih, ia mengutarakan kecurigaan bahwa karung itu mirip sekali dengan pocong. Pocong. Tapi Andi buru-buru membantah, mengatakan bahwa bentuknya lebih mirip karung biasa. Meski begitu, nadanya tak menyiratkan keyakinan. Mereka memutuskan untuk mendekat. Tapi sebelum benar-benar melangkah, karung itu kembali bergerak perlahan, seperti ada makhluk hidup di dalamnya yang menggeliat pelan. Mereka menghentikan langkah. Andi spontan meraih batu kecil dari tepi jalan dan melemparkannya ke arah karung. Batu itu mengenai sisi karung dan menimbulkan bunyi tumpul, tapi tidak ada suara dari dalam. Tak ada erangan, tak ada gerakan tambahan, sunyi. Mas Aji bergumam pelan, menduga bahwa mungkin saja seseorang membuang kucing atau binatang lain ke dalam karung. Tapi ia sendiri tak yakin, ukuran karung itu terlalu besar untuk seekor kucing, dan tak ada suara mengeong atau perlawanan dari dalamnya. Rasa penasaran semakin menggulung dalam dada mereka. Meski takut, mereka merasa harus memastikan. Mas Aji mengambil sebatang ranting besar dari pagar kebun yang tak jauh dari situ. Ia mencabutnya dengan sedikit paksa, lalu menggenggamnya erat, seolah akan digunakan sebagai senjata. Dengan langkah perlahan, mereka mendekati karung tersebut. Mas Aji menyodok-nyodok permukaan karung dengan ujung ranting sambil bertanya, "Apakah ada orang di dalam?" Tak ada jawaban, tapi karung itu kembali menggeliat pelan, seperti tubuh yang malas bangun dari tidur panjang. Lalu terdengar suara Andi yang pelan namun mantap. Ia mengusulkan agar karung itu dibuka saja. Mas Aji setuju, tapi dengan syarat bahwa Andi yang membuka, sementara ia bersiap sambil menggenggam ranting. Andi mengangguk. Dengan sangat hati-hati, Andi membuka ikatan karung itu, menarik tali di ujungnya perlahan. Saat ikatan karung berhasil dibuka sepenuhnya, Mas Aji dan Andi menahan nafas. Karung putih besar yang tadi menggeliat itu
kini memperlihatkan isinya perlahan. Dari dalamnya muncul bagian pundak seorang perempuan. Rambutnya panjang, hitam legam, menjuntai liar hingga menutupi sebagian wajah dan tubuhnya. Bahunya terlihat telanjang, kulitnya pucat, dan ia tidak berbicara sedikit pun. Mas Aji mundur setapak, sementara Andi hanya menunduk, menahan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perempuan itu tak bergeming, ia hanya duduk diam selama beberapa detik, sebelum akhirnya mulai bergerak perlahan. Kepalanya menunduk, dan tanpa sepatah kata, ia beringsut keluar dari karung dengan gerakan yang terasa tidak lazim. Begitu ia bangkit sepenuhnya, barulah mereka menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya tertutup semacam kain panjang berwarna kusam kecoklatan. Kain itu tampak seperti bagian bawah mukena atau semacam rok panjang yang mengembang. Mas Aji sempat merasa lega karena rambut panjang perempuan itu menutupi bagian atas tubuhnya yang semula terbuka. Meski begitu, aura dingin yang ia bawa terasa begitu kuat, membuat malam yang sudah dingin menjadi jauh lebih menusuk. Mas Aji mencoba tanya dengan suara pelan, menanyakan siapa perempuan itu dan mengapa bisa berada di dalam karung. Namun perempuan itu tak menoleh, tak menjawab. Tatapannya lurus ke tanah, ia hanya berdiri membisu. Setelah berdiri beberapa saat, perempuan itu mulai berjalan pelan tanpa suara menuju arah warung Mas Ridwan. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar. Ia tidak menabrak kursi, tidak menyentuh meja, seolah-olah ia hafal setiap sudut tempat itu. Meski baru saja keluar dari karung di tengah jalan. Namun yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah caranya berjalan, melengkung mengitari warung dari sisi samping menuju bagian belakang, bukan melalui jalur biasa seperti manusia pada umumnya. Mas Aji dan Andi berdiri mematung. Keduanya tak tahu harus berbuat apa. Setelah sosok perempuan itu menghilang ke sisi belakang warung, mereka saling pandang. Andi tampak bingung dan sedikit terguncang. Ia bertanya lirih pada Mas Aji, apakah makhluk itu benar-benar manusia? Mas Aji menjawab dengan nada ragu mengatakan bahwa kemungkinan besar bukan, tapi kalau itu setan. Andi bergumam dengan suara gemetar, kenapa dia nggak menembus tembok? Kok dia jalan muter? Kayak orang biasa. Mas Aji hanya bisa menggeleng, pikirannya kacau. Ia merasa apa yang mereka hadapi malam itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Bahkan sekadar menebak-nebak pun rasanya sia-sia. Beberapa saat berlalu, tak ada suara, tak ada gerakan. Perempuan itu tak kembali. Mas Aji mulai merasa cemas. Ia mengajak Andi untuk memastikan ke arah belakang warung. Mungkin saja perempuan itu pingsan atau hilang begitu saja. Dengan langkah pelan dan nafas tertahan, mereka mengitari sisi warung. Tanah di sekitar warung sedikit berpasir, dan bagian belakangnya hanya dipagari oleh pohon pisang dan semak-semak liar. Namun ketika mereka tiba di belakang warung, tidak ada siapa-siapa di sana. Tak ada bayangan, tak ada suara ranting terinjak, tak ada dedaunan bergeser. Hanya kebun yang gelap dan kosong. Mereka mendongak, mencoba melihat ke arah pohon atau atap warung. Tak ada sosok apapun, seolah perempuan itu lenyap di telan malam. Keduanya saling pandang lagi. Wajah Andi mulai pucat, dan Mas Aji mulai merasakan kecemasan berubah menjadi ketakutan yang sebenarnya. Mereka berjalan kembali ke depan warung, masih tanpa berkata-kata. Saat tiba di sana, Andi kembali duduk, tapi kali ini tidak tenang. Matanya terus menatap ke arah pintu warung yang terkunci. Mas Aji memanggilnya, menyarankan untuk pulang saja. Namun Andi menolak, berkata bahwa ia masih penasaran. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, kemana ia pergi, dan apakah ia akan kembali. Mas Aji mencoba meyakinkan bahwa tidak ada gunanya menunggu, tapi Andi tetap pada pendiriannya. Dan kemudian, suara itu muncul. Suara tawa terdengar samar dari dalam warung Mas Ridwan. Tawa perempuan, bukan tawa keras,
bukan pula tawa cekikikan menyeramkan seperti kisah kuntilanak yang sering mereka dengar, tapi tawa yang terdengar normal, ringan, seperti suara perempuan dewasa yang sedang bercengkerama. Justru karena itulah suara itu terasa jauh lebih mengganggu. Mas Aji menoleh cepat ke arah warung, matanya membelalak. Suara tawa itu muncul dari dalam ruangan yang terkunci rapat, yang seharusnya kosong. Ia menatap Andi, yang juga mendongakkan kepala ke arah pintu. Perempuan itu, dia masuk ke dalam warung. Gumam Andi tanpa menoleh. Mas Aji tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, mencoba memastikan apa yang ia dengar barusan memang nyata dan bukan halusinasi. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dari satu suara, mungkin 2 atau 3 perempuan yang tertawa bersamaan, seolah sedang bercanda di dalam. Andi berkata bahwa mereka harus memberitahu Mas Ridwan. Ia beralasan bahwa warung itu tempat usaha, dan siapapun yang masuk tanpa izin bisa saja merusak sesuatu. Mas Aji mengangguk setuju, meskipun ia tahu dalam hati bahwa ini bukan tentang pencuri atau gangguan manusia. Ini tentang sesuatu yang lain. Langkah Mas Aji dan Andi menyusuri jalan kampung terasa cepat, tapi berat. Hati mereka dicekam campuran antara kecemasan dan rasa penasaran. Suara tawa perempuan dari dalam warung Mas Ridwan masih membekas dalam ingatan mereka, meski kini sudah tak terdengar lagi. Jalanan yang mereka lalui gelap dan lengang, hanya diterangi cahaya remang dari beberapa rumah yang masih menyalakan lampu depan. Rumah Mas Ridwan berada tidak terlalu jauh dari warung, sekitar 2 tikungan kecil dari pertigaan. Sesampainya di depan rumah Mas Ridwan, mereka mengetuk pintu pelan. 2 ketukan pertama tidak menghasilkan jawaban, namun setelah ketukan ketiga, terdengar suara pelan dari dalam rumah. Pintu kemudian dibuka perlahan, menampakkan wajah Mas Ridwan yang tampak mengantuk dan bingung. Ia kaget melihat Mas Aji dan Andi berdiri di depan rumahnya malam-malam seperti itu. Mas Aji segera meminta maaf karena datang larut. Ia menjelaskan bahwa ada hal penting yang harus mereka sampaikan. Mas Ridwan yang awalnya bingung, akhirnya mempersilahkan mereka duduk di teras. Ia mengambil kursi lipat dari dalam, lalu duduk di hadapan mereka berdua. Karena kursi hanya 2, Mas Aji dan Andi duduk di lantai teras yang dingin. Dengan nada serius, Mas Aji menceritakan dari awal tentang warung yang gelap, tentang bola rotan misterius yang melayang 2 kali di udara, hingga kemunculan 2 pria aneh yang berdiri diam di ujung meja. Ia juga menjelaskan perihal karung putih yang jatuh dari langit yang ternyata berisi seorang perempuan. Perempuan itu katanya keluar dari karung tanpa bicara sepatah kata pun, lalu berjalan mengitari warung dan menghilang ke arah belakang. Tapi yang paling membuat mereka gelisah adalah suara tawa perempuan yang terdengar dari dalam warung. Padahal semua pintu tertutup rapat. Mas Ridwan tidak langsung menanggapi. Ia diam menatap ke arah gelas kopi yang tadi ia bawa dari dalam rumah. Tatapannya kosong. Andi ikut menambahkan beberapa detail memperkuat cerita Mas Aji. Ia juga menekankan bahwa mereka tidak sedang bercanda atau membesarkan cerita. Setelah hening beberapa saat, Mas Ridwan akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, seperti sedang menimbang apakah harus berkata jujur atau tidak. Ia berkata bahwa sebenarnya sudah beberapa hari terakhir, ia merasa warungnya tidak seperti biasanya. Ada hal-hal kecil yang membuatnya resah, tapi ia memilih diam karena tak ingin membuat orang-orang enggan datang. Ia menceritakan bahwa setiap pagi, saat hendak membuka warung, ia selalu menemukan beberapa butir telur yang rusak. Telur-telur mentah itu bolong kecil di salah satu sisinya, seolah ada yang menyedot isinya dari luar. Kulitnya masih utuh, hanya sedikit lubang sebesar lubang jarum. Anehnya, tidak ada jejak tikus, tidak ada bau busuk. Dan kejadian itu selalu terjadi hanya pada telur tertentu saja. Mas Ridwan sempat bertanya-tanya dalam hati, tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia mengira mungkin ada binatang kecil seperti serangga atau tikus yang pintar. Tapi semakin hari, jumlah telur yang rusak bertambah
dan yang lebih membuatnya cemas adalah perasaan tidak nyaman setiap kali ia menutup warung larut malam. Ia kerap merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pintu dapur, atau bayangan melintas cepat di belakang lemari etalase. Malam sebelum kejadian ini, katanya, ia juga sempat mendengar suara tawa perempuan dari dalam warungnya sendiri, tepat dari kamar kecil yang berada di bagian belakang. Suara itu bukan tawa melengking, tapi tawa datar. Mas Ridwan mengaku tidak berani memeriksanya. Ia hanya mengunci semua pintu dan pulang cepat-cepat. Ia tak ingin terlihat takut di depan warga. Mas Aji dan Andi terdiam. Semua yang mereka alami malam ini ternyata bukan hal pertama. Mas Ridwan telah lebih dulu mengalami gangguan yang sama, bahkan mungkin lebih lama. Namun karena takut akan membuat warungnya sepi, ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Andi kemudian bertanya kenapa Mas Ridwan buru-buru menutup warung malam ini. Mas Ridwan menghela nafas panjang, lalu menjelaskan bahwa tadi sore ia melihat sesuatu dari balik rak warung. Sebuah bayangan perempuan berdiri di dalam kamar belakang. Ia mengira hanya bayangan biasa, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Perasaannya langsung tidak enak. Itulah sebabnya ia memilih menutup warung lebih awal dan meninggalkan kopi serta gorengan untuk mereka berdua. Ia tidak ingin malam itu ia tinggal sendirian terlalu lama di sana. Mas Aji bisa memahami ketakutan Mas Ridwan. Ia sendiri malam itu nyaris tak sanggup menahan rasa takut ketika melihat perempuan keluar dari karung dan hilang begitu saja. Ia berkata bahwa mereka mungkin perlu mencari orang pintar, orang yang bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Mas Ridwan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa ia juga sudah berpikir ke arah itu, dan dalam beberapa hari ke depan akan mencoba mencari bantuan. Obrolan malam itu ditutup dengan kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Tidak ada yang menceritakan hal ini ke warga lain, bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena mereka tahu jika cerita itu menyebar, warung Mas Ridwan akan kehilangan pengunjung. Mas Ridwan juga tidak ingin menjadi bahan gosip atau dianggap mencari sensasi. Ia hanya ingin warungnya kembali normal seperti dulu. Setelah berpamitan, Mas Aji dan Andi berjalan kembali menyusuri jalan kampung. Mereka berencana langsung pulang, tapi Andi yang tadi ketakutan, kini malah memutuskan untuk bermalam di rumah Mas Aji. Ia beralasan tidak ingin berjalan sendiri ke rumahnya yang berada di arah berlawanan. Namun, mereka belum tahu bahwa malam itu belum benar-benar selesai. Ketika mereka melewati kembali jalan depan warung Mas Ridwan untuk pulang, sesuatu yang tak masuk akal sedang menunggu mereka di atas sana. Di balik genteng, di tempat tak seharusnya ada siapa-siapa, udara semakin dingin saat Mas Aji dan Andi kembali melangkah menuju rumah Mas Aji. Mereka menuruni tikungan kecil yang mengarah ke pertigaan kampung, jalan utama yang memisahkan rumah-rumah warga dan warung milik Mas Ridwan. Suasana masih sunyi, lampu jalan nyaris tidak ada, hanya sinar dari beberapa jendela rumah yang masih menyala samar. Di pertigaan itu mereka harus kembali melewati depan warung Mas Ridwan yang kini sepenuhnya gelap. Hanya siluet bangunannya yang tampak berdiri diam di tengah kegelapan, seperti makhluk tua yang sedang tertidur. Sambil berjalan pelan, keduanya masih berbicara lirih, membahas apa yang harus dilakukan jika gangguan terus berlanjut. Namun pembicaraan mereka terhenti seketika saat mendekati warung. Mas Aji menghentikan langkah. Tubuhnya menegang, Andi juga tiba-tiba diam. Keduanya memandangi bagian atap warung. Tepat di sudut genteng bagian kanan, di sana terlihat sesuatu yang sedang berjongkok, sesosok perempuan. Siluet tubuh itu tampak samar di balik kegelapan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah, wajahnya menghadap ke arah jalan, tapi tubuhnya membungkuk, seperti seekor binatang yang sedang mengamati mangsa. Ia tidak bergerak, hanya diam di sudut atap, mematung. Andi menarik tangan Mas Aji, menyuruhnya untuk segera pergi, tapi Mas Aji terpaku. Matanya tak berkedip, dada berdegup keras.
ia merasa napasnya tertahan, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Sosok di atas genteng itu seperti menyerap semua suara di sekitarnya, bahkan jangkrik pun seakan tak lagi bersuara. Dan tiba-tiba sosok itu bergerak. Dengan gerakan kaku namun cepat, ia berjalan menyusuri sisi atap, melangkah seperti manusia, tapi terlalu ringan, terlalu senyap. Ia bergerak ke arah ujung genteng, seperti hendak turun atau melompat. Namun sebelum sempat sosok itu turun ke tanah, Mas Aji dan Andi sudah lari terbirit-birit ke arah rumah Mas Aji. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, tidak peduli suara apa yang mungkin menyusul. Begitu tiba di rumah, Mas Aji langsung mengunci pintu dan mematikan semua lampu luar. Andi duduk di lantai, masih terengah-engah, wajahnya pucat. Malam itu mereka tidur di ruang tamu, tapi tidak satupun dari mereka benar-benar bisa memejamkan mata. Bayangan sosok di genteng itu terus menghantui pikiran mereka. Keesokan paginya, ketika matahari mulai naik dan kabut tipis masih menyelimuti kampung, Mas Ridwan datang ke rumah Mas Aji. Ia tampak cemas dan langkahnya tergesa. Di depan rumah ia bertemu Mas Aji dan Andi yang masih tampak kelelahan. Tanpa banyak basa-basi, Mas Ridwan langsung menceritakan apa yang terjadi semalam di rumahnya. Menurut penuturannya, sekitar tengah malam, istrinya yang sedang hamil mulai mengeluh kesakitan. Awalnya Mas Ridwan mengira itu hanya kram atau kelelahan biasa. Namun semakin lama, keluhan istrinya berubah menjadi sesuatu yang ganjil. Istrinya mulai berguling-guling di tempat tidur sambil menangis, menggenggam perutnya, dan mengulang-ulang kata yang sama. Ada perempuan di atap, ada perempuan di atap. Mas Ridwan yang panik sempat memanggil tetangganya untuk membantu, tapi begitu mereka datang, istrinya malah diam seperti tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya lemas dan ia kembali tidur seperti biasa. Namun kata-katanya itu tentang perempuan di atap terngiang terus di kepala Mas Ridwan. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia tidak pernah menceritakan tentang penampakan perempuan kepada istrinya, tidak juga tentang suara tawa atau karung di jalan. Semua itu hanya ia simpan di dalam hati, tapi istrinya bisa tahu, bisa menyebut hal yang sama. Mendengar cerita itu, Mas Aji dan Andi hanya bisa saling pandang. Mereka yakin gangguan ini bukan lagi hal yang sepele. Ada sesuatu di sekitar warung itu, sesuatu yang nyata dan mengancam. Hari itu Mas Ridwan memutuskan untuk menutup warungnya untuk sementara. Ia berkata bahwa ia akan mencari orang pintar, seseorang yang benar-benar bisa memahami dan menghadapi hal-hal seperti ini. Ia tak ingin menunggu lebih lama, tak ingin membahayakan istri dan anak dalam kandungan. Sejak peristiwa malam itu, warung Mas Ridwan tidak lagi dibuka. Papan kayu melintang di pintunya dan meja panjang tempat biasa orang-orang duduk telah disimpan ke dalam gudang. Warung itu tampak sepi dan sunyi, berdiri kaku di ujung jalan kampung Banjarnegara yang dingin. Warga mulai membicarakannya meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian hanya menduga Mas Ridwan sedang merawat istrinya yang sedang hamil, tapi sebagian lainnya mulai mencium adanya sesuatu yang tidak wajar. Mas Aji dan Andi tidak menceritakan secara gamblang apa yang mereka alami. Mereka masih memegang janji kepada Mas Ridwan untuk tidak menyebarkan cerita itu, bukan karena takut dituduh mengada-ada, melainkan karena tahu betapa rapuhnya keyakinan warga terhadap hal-hal gaib. Namun keduanya tetap membantu secara diam-diam. Mereka turut mencari orang pintar yang bisa membantu Mas Ridwan mengatasi gangguan yang terus menghantui warungnya. Setelah 2 hari pencarian, mereka akhirnya menemukan seorang tokoh sepuh yang dikenal memiliki kemampuan batin dan keilmuan spiritual tinggi. Seorang kiai dari desa sebelah yang memang sudah lama dikenal sebagai penyembuh berbagai gangguan tak kasat mata. Kiai itu setuju untuk datang, namun meminta waktu khusus. Malam Jumat Kliwon, malam yang menurut kepercayaan Jawa paling tepat untuk menghadapi makhluk halus. Malam itu setelah adzan Isya berkumandang, suasana kampung seolah menahan nafas. Langit mendung tipis, tapi tak hujan.
Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga yang tahu ada prosesi spiritual tak berani mendekat. Mas Ridwan menyalakan beberapa pelita di sekitar warung. Dan di tengah warung yang telah dikosongkan, kiai itu duduk bersila, membaca doa-doa dan mantra yang mengalun dalam bahasa Jawa kuno. Kemenyan dibakar, asapnya membumbung perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma khas yang menenangkan, sekaligus menakutkan. Di sekelilingnya diletakkan telur ayam kampung, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Beberapa kali suara kiai terdengar naik, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak ingin pergi. Mas Aji dan Andi duduk di luar warung, mengamati dari kejauhan. Mereka tidak berani masuk, tapi mereka tahu di dalam sana sedang berlangsung pertempuran yang tak terlihat mata biasa. Prosesi itu berlangsung lebih dari 1 jam. Beberapa kali api pelita tiba-tiba bergoyang kencang, meski tidak ada angin. Kendi sempat berguncang pelan, dan salah satu telur tiba-tiba retak sendiri. Namun kiai terus melanjutkan bacaan dengan tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Setelah selesai, kiai keluar dari warung dengan wajah serius. Ia berkata kepada Mas Ridwan bahwa gangguan di tempat ini bukan dari arwah penasaran biasa. Menurutnya, tempat itu telah lama menjadi tempat bersemayamnya makhluk gaib yang tertarik pada energi manusia, terutama dari emosi seperti cemas, takut, dan rasa sakit. Kiai menjelaskan bahwa perempuan yang mereka lihat kemungkinan adalah perwujudan dari energi yang telah lama terkumpul, mungkin sejak sebelum warung itu berdiri. Ia tertarik pada sesuatu yang bisa ia konsumsi, dan dalam kasus ini, telur bukan telur sebagai makanan fisik, tapi telur yang dipercaya mengandung unsur uri atau energi kehidupan. Oleh karena itu, telur-telur yang ditemukan kosong dan berlubang kecil adalah bentuk gangguan nyata dari keberadaan makhluk itu. Ia menyarankan agar warung tidak dibuka selama 5 hari untuk memberi waktu tempat itu bersih sepenuhnya. Selama masa itu tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang berbicara keras, apalagi mengungkit peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebuah kain putih dikibarkan di depan pintu sebagai simbol bahwa tempat itu sedang disucikan. Mas Ridwan mengikuti semua petunjuk itu dengan patuh. Selama 5 hari penuh, warung dibiarkan kosong. Ia bahkan tidak berani mendekat, kecuali untuk menaruh bunga segar setiap pagi, sesuai arahan kiai. Di dalam rumahnya ia terus menjaga istrinya yang sedang hamil, yang untungnya mulai membaik kondisinya. Ketika hari kelima tiba dan langit cerah menyambut pagi, Mas Ridwan membuka warung itu kembali. Dengan tangan gemetar ia membuka palang kayu dan masuk pelan-pelan. Aroma kemenyan masih tersisa samar di udara. Ia menatap rak-rak kayu, meja dan dapur kecil tempat ia biasa menyeduh kopi. Semuanya masih seperti semula, kecuali satu hal. Semua telur yang ada di dalam warung telah hilang. Padahal sebelum menutup warung, Mas Ridwan telah meninggalkan sekitar 2 kg telur di dalam keranjang. Tidak ada jejak pecahan, tidak ada bau busuk, tidak ada sisa cangkang, hanya keranjang kosong. Ia tidak ingin menebak lebih jauh. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menutup kembali keranjang itu, dan menghapus tulisan besar yang ditulis di papan warung tutup sementara. Sejak saat itu, warung Mas Ridwan kembali dibuka, dan warga mulai datang kembali perlahan. Tidak sebanyak dulu, tapi cukup untuk menghidupkan kembali suasana. Mas Ridwan tetap menjual kopi dan gorengan, tapi kali ini lebih waspada. Ia tidak lagi buka sampai larut malam, dan setiap sore sebelum maghrib, ia memastikan semua sudut warung terang benderang dan bersih. Mas Aji dan Andi kadang masih datang, tapi mereka tak pernah lagi membahas apa yang terjadi malam itu. Bagi mereka, semua yang telah terjadi bukan sekadar pengalaman, tapi pelajaran bahwa di dunia ini ada yang tak bisa dijelaskan dan tidak perlu dicoba untuk dimengerti sepenuhnya. Namun sampai bertahun-tahun setelah itu, ada satu hal yang tetap membuat bulu kuduk Mas Aji berdiri setiap kali ia lewat depan warung itu pada malam hari. Rasa dingin yang tiba-tiba datang dan perasaan bahwa dari sudut atap
masih ada sepasang mata yang mengawasi dalam diam. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.